Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Cun Motor semuanya? 1 minggu sudah kita berpuasa. Tentunya dalam perjalanan 1 minggu ini masih ada yang merasa berat, masih ada yang merasa masih lapar banget kayaknya ya. Tapi marilah bersama-sama di kondisi ini kita sama-sama betul-betul tetap semangat, karena dalam puasa ini saya yakin bahwa cuman butuh kebiasaan aja untuk membiasakan diri, dan asal kita memiliki semangat yang benar, maka saya yakin kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi dan akan mendapatkan berkah yang melimpah di dalam puasa ini. Di dalam bekerja juga hal yang sama, maka kita bisa juga terus bersemangat juga meskipun di tengah-tengah puasa, karena kita bersama tahu bahwa puasa merupakan bagian daripada ibadah dan bekerja merupakan ibadah pula. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh di dalam puasa kita dan di dalam kerja kita. Akhir kata, salam semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman Cun Motor. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Gimana kabarnya nih teman-teman sekalian? Gimana kabarnya puasanya? Gimana kabarnya bekerjanya di bulan puasa ini? Masih tetap semangat? Semoga apa yang sudah kita lakukan, sudah 1 minggu ini kita berpuasa, saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan puasa sampai nanti akhir pada bulan Ramadan ini dan bertemu dengan Idul Fitri seperti yang sudah kita rencanakan. Puasa tidak menyurutkan kita tentang semangat untuk terus bekerja, seperti halnya saya akan terus mengingatkan kepada teman-teman semuanya tentang tujuan kita menjadi Cun Motor nomor 1, satu itu tujuan. Nah, teman-teman sekalian, saya mengingatkan saya mengingatkan kita semuanya bahwa gimana caranya kita bisa produktif dalam posisi bekerja pada bulan puasa. Tips produktif untuk menghadapi pada puasa dalam bekerja, pertama adalah istirahat yang cukup. Ini penting teman-teman sekalian. Jadi siangnya kita mungkin lemah gitu ya, tidak makan. Nah, malamnya jangan untuk bergadang, segera istirahat yang cukup. Ini juga akan membuat stamina kita untuk di hari berikutnya tetap terjaga. Selanjutnya, yang kedua, tentukan tujuan. Ingat ya, bahwa semangat ini akan terus berkobar jika kita tahu tujuan. Tujuan puasa, tujuan bekerja saat puasa. Contohnya puasa ini tujuannya apa? Kalau teman-teman tidak memberikan satu tujuan, pasti aktivitas selanjutnya ini tidak jelas. Sama seperti bekerja dalam keadaan puasa, bekerja pada posisi puasa ini seperti apa. Nanti selanjutnya, kalau tujuan ini tidak dijelaskan di depan, Anda tidak membuat tujuan, pasti akan ya bias dan akhirnya semangat akan menjadi bahaya. Teman-teman sekalian, selanjutnya tips yang ketiga yaitu membuat rencana. Kalau tadi sudah ada tujuan, sekarang rencana. Pastinya dengan tujuan itu tadi mencapai apa dalam bulan puasa ini. Contoh nih, kalau dalam hal ibadah ibaratnya, saya kepingin puasa ini khatam Al-Quran atau membaca Al-Quran 24 kali ibaratnya gitu. Artinya jika sudah ada tujuan itu pasti akan melakukannya. Artinya kita perlu membuat rencana. Skala prioritas yang dilakukan harus dilakukan pagi hari, lakukan siang hari, lakukan sore, sehingga rencana ini nanti bisa terjaga, sehingga produktivitas atau semangat kita juga masih tetap terjaga.
Oke, selanjutnya yang keempat teman-teman sekalian, kalau kita sudah merencanakan, kita sudah membuat jadwalnya, hal-hal yang selanjutnya yaitu jangan ditunda. Jangan ditunda. Kalau sudah kita merencanakan, sudah lakukan seperti yang sudah direncanakan, kecuali ada problem yang bisa menghambat atau rencana itu tidak berjalan. Jadi jangan menunda hal-hal. Akhirnya apa? Akhirnya penundaan itu akan membuat kita jadi bias. Rencana-rencana yang sudah kita atur jadi mana yang harus dilakukan, mana yang belum dilakukan, mana yang kelewat dilakukan. Akhirnya ini menjadi buyar apa yang sudah kita rencanakan. Oke, teman-teman sekalian, dari 4 tadi punya tujuan, kita membuat rencana sehingga rencana itu bisa berjalan tertib, runut. Akhirnya kita sudah tahu posisi mana yang sudah kita dapatkan. Yang terakhir dalam kondisi puasa yaitu kunci pentingnya adalah ya perut, urusan perut, apalagi kalau bukan soal makanan. Pilihlah makanan yang bisa membuat atau mensupport pekerjaan badan ini atau pekerjaan fisik ini untuk tetap terjaga. Pilihlah makanan-makanan yang bernutrisi, yang bagus, makanan-makanan yang banyak vitamin, jangan lupa air minumnya. Teman-teman sekalian, demikianlah tadi yang saya sampaikan tentang tips bekerja produktif dalam berpuasa. Saya kira tips yang saya sampaikan ini bukan hal yang asing buat kita, tapi kadang lupa juga atau tidak melakukan kalau kita tidak membuat atau merencanakan atau membuat prioritas-prioritas. Kalau kita ngalir saja, biasanya kalau kita tidak membuat tips-tips seperti itu, kita ngalir saja, biasanya juga lost control, karena kita juga perlu adanya pengingat. Semoga teman-teman sekalian dalam keyakinan kita biar tumbuh semangat, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kita semua diberikan kekuatan untuk menjalani puasa ini, menjalani pekerjaan ini. Semoga badai akan berlalu dan akan muncul pelangi-pelangi, harapan-harapan baru. Pasti ada hikmah di setiap kejadian. Teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri pada briefing pagi hari ini, ada beberapa pengumuman-pengumuman yang mau disampaikan. Sebelum briefing Senin pagi ini diakhiri, kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah pengumuman kegiatan di minggu ini. Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 akan diadakan pelatihan digital marketing dengan peserta seluruh Front-Desk Chun Motor. Oh ya Chun People, tetap perhatikan nilai PAS kalian ya, karena itu salah satu penilaian untuk menjadi Best Employee tahun 2022. Untuk mempersiapkannya, yuk kita refresh lagi tentang standar penilaian PAS setiap golongan. Performance Appraisal System atau yang disebut PAS merupakan evaluasi secara sistematis terhadap capaian kinerja karyawan sesuai dengan job desk pada masing-masing posisi untuk memahami kemampuan karyawan pada posisinya. Hasil skor PAS digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan karyawan sebagai dasar penetapan reward dan punishment, serta perencanaan karir karyawan. Penilaian dilakukan dengan pembobotan dalam 4 rating yang masing-masing menggambarkan kondisi kinerja dari kategori, unsur, dan kriteria PAS yang dinilai. Gambaran skor PAS adalah sebagai berikut. Nilai 4 untuk kinerja sangat baik, nilai 3 untuk kinerja baik, nilai 2 untuk kinerja cukup, dan nilai 1 untuk kinerja kurang. Selanjutnya, komponen PAS terdiri dari 1 people, 2 proses, 3 performance. Pengambilan keputusan dalam pemberian skor people didasarkan pada 3 komponen, yaitu tingkat kehadiran, unity, dan corporate value atau 1 VHS. Pengambilan keputusan dalam pemberian skor proses didasarkan pada 3 komponen hubungan pekerjaan, yaitu rutin atau individu, cross function atau internal,
dan interaction atau eksternal. Pengambilan keputusan dalam pemberian skor performance didasarkan pada 4 komponen hasil kerja, yaitu finansial, daya saing perusahaan, kepuasan konsumen, dan kapasitas karyawan. Jun People dapat memperhatikan standar nilai di setiap golongan masing-masing. Untuk staf PKWT masuk ke dalam golongan 1 dan 2 dengan standar nilai sebagai berikut. Untuk staf PKWTT masuk ke dalam golongan 3 dan 4 dengan standar nilai sebagai berikut. Untuk level supervisor masuk ke dalam golongan 5, manajer golongan 6, dan general manager golongan 7 dengan standar nilai sebagai berikut. Penilaian PAS akan dilaksanakan setiap bulan dan dilakukan oleh atasan dari masing-masing. Hasil penilaian PAS setiap bulan akan diakumulasikan dalam 1 semester. Hasil semester 1 merupakan akumulasi penilaian dari bulan Januari sampai Juni dan diupdate di sistem pada bulan Juli. Dan hasil dari semester 2 merupakan akumulasi penilaian bulan Juli sampai Desember dan diupdate di sistem pada bulan Januari. Jika penilaian PAS Jun People meningkat, maka golongan dan gaji Jun People akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, yuk kita tingkatkan performa kerja kita untuk mencapai target yang diinginkan. Sekian briefing pada hari ini, selamat beraktivitas dan tetap semangat!